Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tamara, NIM 19089167. Mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang anatomi tubuh manusia yang berkaitan dengan olahraga. Yang pertama yaitu neurologia. Bahasan pertama, sistem saraf pusat pada olahraga. Sistem saraf pusat mengenai olahraga adalah berbentuk rangsangan motorik yang akan direspon dalam bentuk gerakan atau aktivitas fisik. Semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia yang berpusat pada tulang belakang akan masuk ke otak. Kedua, sistem saraf tepi pada olahraga. Pergerakan sistem saraf tepi saat olahraga bertujuan untuk menggerakkan mata berkaitan dengan aktivitas otak untuk proses kognitif persepsi, memori, atensi, dan koordinasi yang mulai dari pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Selanjutnya yaitu endokrin. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem saraf akan merespon lebih cepat terhadap perubahan homeostatis seluler dibandingkan dengan sistem endokrin. Walaupun sistem endokrin pada fungsi sel sangat luas, diperkirakan perubahan fungsi endokrin inilah yang bertanggung jawab terhadap berbagai respon dan adaptasi fisiologis terhadap pelatihan olahraga. Genitalia musculinae. Perubahan genitalia musculinae akibat olahraga. Yang pertama, perubahan genitalia musculinae pada pria. Alat reproduksi akan mengerut saat berolahraga. Kualitas sperma akan lebih membaik. Jika terlalu berlebihan berolahraga, akan menurunkan kualitas sperma. Yang kedua, perubahan genitalia musculinae pada wanita. Perubahannya yaitu akan mengakibatkan wanita tersebut jarang mengalami menstruasi atau amenorpa jika wanita tersebut sangat aktif dalam berolahraga. Selanjutnya, genitalia femininae. Perubahan yang terjadi yaitu olahraga dapat meningkatkan hormon estrogen pada wanita yang berpengaruh pada kemunculan seks dan juga dapat meningkatkan otot vagina. Pada saat menstruasi tidak berpengaruh dalam olahraga, karena itu pelatih tidak mengubah jadwal latihan. Selanjutnya, hematologi. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lainnya. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin yaitu protein. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Leukosit terbagi dua yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit mempunyai inti yang berbentuk teratur, sedangkan agranulosit plasmanya tidak bergabung. Yang ketiga, trombosit. Berukuran sekitar 1 hingga 4 mikronano, sel-selnya berbentuk seperti cakram dan trombosit masih dapat melakukan sintesis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasma. Yang keempat, darah dalam olahraga. Berolahraga membuat otak mendapatkan lebih banyak darah karena meningkatkan aliran darah dalam tubuh. Oksigen otak akan tergantung pada aktivitas saraf dan aliran pada darah. Selanjutnya, panca indera, yaitu mata dan telinga. Yang pertama, mata. Olahraga yang berlebihan akan mengakibatkan kelemahan dan menurunnya sistem saraf pusat dan koordinasi mata, khususnya gerak pada anggota tubuh. Yang kedua, telinga. Lama paparan bising saat berolahraga mempengaruhi tajam pendengaran kita. Benturan yang sangat keras pada saat olahraga mempengaruhi ketajaman pendengaran. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang keterkaitan panca indera dengan coronavirus atau COVID-19. Sedikit mengenai coronavirus terhadap panca indera terutama mata dan telinga.
Mata dan telinga merupakan tempat yang sangat rentan untuk terinfeksi coronavirus. Untuk itu, sebaiknya kita menghindari untuk menyentuh bagian tersebut agar coronavirus tidak terinfeksi pada tubuh kita. Dan saya sarankan, rajin cuci tangan dengan sabun, hindari keramaian, agar terhindar dari coronavirus. Hai BNI, hai Movers, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus, serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona, maka video kali ini juga akan memberikan edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Edaran nomor SR 0202-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya bila kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, dan Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR 0202-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah.
Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Diharapkan, organisasi Business Continuity Management atau BCM, yaitu Crisis Management Team atau CMT, maupun Emergency Task Force atau ETF yang ada di segenap divisi atau satuan atau unit maupun wilayah atau cabang atau sentra dapat berjalan baik dalam mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan dalam keadaan darurat serta mengupdate dan mengaktifkan call tree dalam hal terjadi kondisi darurat untuk dapat menghubungi dan mengetahui kondisi pegawai beserta keluarga. Begitulah informasi seputar virus corona yang harus kamu ketahui. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya.